Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Aprianti dengan NIM 21531162. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran pendidikan Islam kontemporer yang mengambil 5 tema. Yang pertama yaitu pemikiran pendidikan Al-Ghazali. Pemikiran pendidikan Al-Ghazali dilihat dari beberapa hal, yaitu yang pertama, bangunan pemikiran pendidikan Al-Ghazali bersifat religius etis dan menempatkan ilmu pengetahuan pada posisi yang sangat terhormat. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan Al-Ghazali mencakup 3 aspek. Yang pertama yaitu aspek kognitif yang meliputi pembinaan nalar seperti kecerdasan, kepandaian, dan daya pikir. Yang ke-B yaitu aspek afektif, yaitu meliputi pembinaan hati seperti pengembangan rasa, kalbu, dan rohani. Dan yang terakhir yaitu aspek psikomotorik, yaitu pembinaan jasmani seperti kesehatan badan dan keterampilan. Yang ketiga yaitu pendidikan dan anak didik. Pendidik menurut Al-Ghazali adalah pribadi yang menguasai suatu al-ilmu dan mampu mengamalkannya. Pendidik adalah sosok manusia yang secara total berkonsentrasi kepada bidang pendidikan. Ia tidak boleh melakukan aktivitas lainnya, namun di sisi lain ia boleh menerima imbalan materi yang proporsional untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Anak didik ditempatkan sebagai objek sekaligus subjek dan menetapkan 10 kriteria ideal yang harus diupayakan oleh anak didik berhasil dalam pendidikan. Yang keempat yaitu klasifikasi ilmu. Al-Ghazali menyebutkan 4 kategori klasifikasi ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu klasifikasi ilmu syariah atau religi dan akliyah atau nalar atas ilmu akhirat dan ilmu dunia. Di sisi lain terdapat ilmu ghairu al-syariah atau non-religi yang membedakan menjadi ilmu terpuji atau mahmudah, dibolehkan atau mubah, dan tercela atau mazmumah. Yang ke-B yaitu klasifikasi ilmu teoritis dan praktis. Yang ke-C yaitu klasifikasi pengetahuan menjadi bagian pengetahuan yang dihadirkan atau huri, ain atau wajib atas setiap individu umat Islam dan fardu kifayah wajib atas komunitas umat Islam. Yang kelima yaitu metode pengajaran. Al-Ghazali menekankan bagi guru yang memberikan ilmu dituntut menggunakan metode teladan dan dialog dalam proses pembelajaran. Yang tema selanjutnya yaitu pemikiran pendidikan Muhammad Naqib al-Atlas. Pemikiran pendidikan Muhammad Naqib al-Atlas cenderung bersifat rekonstruktif, selektif yang berupaya menampilkan suatu sistem pendidikan Islam terpadu yang tetap menjaga prinsip keserasian dan keseimbangan individu yang mengembangkan perwujudan fungsi utama manusia sebagai Allah dan Khalifah al-Ard. Pemikiran Al-Atlas tersebut dapat dilihat dari kurikulum pendidikan yang diterapkan, yakni berusaha mengintegrasikan ilmu pengetahuan yang bersifat fard-ain dan fard kifayah. Tema selanjutnya yaitu pemikiran Ibnu Khaldun. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan Islam tidak hanya mementingkan agama saja, tetapi juga dari segi keduniawian. Menurutnya, keduanya tidak salah. Yang penting keduanya harus diberikan kepada siswa. Karena itu, ia menekankan bahwa sains dan pendidikan adalah fenomena sosial yang menjadi ciri khas manusia. Materi pembelajaran menurut Ibnu Khaldun harus bersifat akliyah dan nakliyah. Tema yang selanjutnya yaitu pendidikan perspektif Ibnu Sina. Pendidikan perspektif Ibnu Sina sebuah pemikiran pendidikan yang relevan dengan kondisi pendidikan Islam di Indonesia. Membahas pendidikan bagi Ibnu Sina tidak dapat dilepaskan dari kajian tentang manusia karena pandangan seseorang terhadap manusia berpengaruh terhadap konsep-konsep pendidikan yang dikemukakan. Selanjutnya yaitu dalam kaitannya dengan jiwa manusia, Ibnu Sina membagi jiwa atas 3 bagian. Yang pertama yaitu jiwa tumbuhan atau nabatiyah, yang kedua yaitu jiwa binatang hayawaniyah, dan terakhir yaitu jiwa manusia insaniyah. Tema selanjutnya yaitu pemikiran pendidikan Zakia Derajat. Pemikiran pendidikan Islam kontemporer juga terlihat dari gagasan dan ide-ide Zakia Derajat dengan konsep mengharmonisasikan aspek mental dengan spiritual serta moral dalam proses pembelajaran. Artinya, pembelajaran yang diinginkan oleh Zakia Derajat tidak bersifat monoton dan fokus pada satu aspek saja. Di sini letak integrasi pendidikan Islam yang berbasis multidisipliner.
Dalam pandangan Zakia Derajat, pendidikan Islam mempunyai tujuan yang jelas dan tegas. Menurut Zakia, Islam memiliki tujuan yang jelas dan pasti, yaitu untuk membina manusia agar menjadi hamba Allah yang soleh dengan seluruh aspek kehidupannya yang mencakup perbuatan, pikiran, dan perasaan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.